Yohoi minasan, tema Rokuroren Sanjo. Oke, buat digital kali ini kita ngobrolin info-info yang baru masuk aja ya teman-teman. Sekalian kita cooling down dari yang pusing-pusing. Aduh, kemarin pusing banget teman-teman. Yuk langsung aja. Jadi info ini terkait update mengenai Digimon Ghost Game yang pasti. Ini adalah series yang nantinya bakal melanjutkan Digimon setelah Adventure 2020 tamat. Dan ini saya kasih di sini. Ini adalah poster dari official website-nya teman-teman. Kelihatan tokoh-tokohnya dan juga Digimon utamanya ada di sini semua teman-teman ya. Dan di sekeliling mereka ini ada seperti Digimon itu ya kan tangan-tangannya nih para Digimon ini tapi dalam satu warna kayak siluet gitu kan teman-teman. Siluet atau apalah itu nyebutnya gitu lah. Pokoknya warnanya begini semua. Mungkin ini maksudnya adalah mereka yang para Digimon ini nggak bisa dilihat oleh orang biasa, tapi mereka yang punya Digivice ini bisa melihat ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa seperti biasa like, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang dan saya semakin semangat buat bikin konten lagi. So, Stargate open. Oke, pembukaannya agak aneh ya kalau tadi ya langsung bahas posternya. Jadi ya soalnya saya bahas posternya gara-gara menarik sih teman-teman. Dan kita bakal langsung bahas aja teman-teman, tapi dari mana dulu ya? Tadi posternya udah di breakdown sih buat pembukaan. Mungkin dari sinopsisnya dulu ya. Menarik nih. Ini saya dapat infonya dari ini sih, dari Senpai yang kebetulan ngecek website officialnya. Dan ini saya dapat SS-nya tuh udah dalam teks bahasa Inggris, jadi kita tinggal artin aja teman-teman supaya lebih enak juga. Di sini kita coba artin sama-sama ya teman-teman. Ya, dan mohon maaf nih kalau ada salah kata dan juga salah penafsiran ya. Oke, saya bacain per paragraf. A little future with new technology. In SNS, rumors of a mysterious phenomenon called hologram ghosts of unknown truths were circulating. Jadi, ini serial kayaknya berlatar waktu ada di masa depan dengan semacam teknologi baru, dan di SNS atau social network service atau layanan jejaring sosial terdapat banyak rumor tentang fenomena misterius yang disebut sebagai hologram ghost. Kebenarannya pun masih nggak diketahui, teman-teman. Oke, ini dari yang saya tangkap, keberadaan Digimon di sini udah seperti misteri gitu ya. Apakah urban legend dari sananya apa gimana? Ya, kalian bisa tulis kolom komentar buat pendapat kalian. Next, paragraf kedua. By activating a mysterious device called Digivice left by his father, Sora Manokawa atau Hiro Manokawa di sini ya teman-teman. A first year junior high school student make it possible to see unknown creatures that ordinary people cannot see. Digimon become. Jadi emang cuma pemilik Digivice yang bisa melihat Digimon di sini, dan juga ini tokoh utamanya yang pasti yang dibahas di sini sebagai Sora teman-teman. Cuman yang bener sih namanya Hiro ya teman-teman. Harusnya Hiro bukan Sora gitu kan. Tapi ya ini translate-nya nggak tahu juga sih. Dan Digivice ini ditinggalin sama bapaknya. Menarik nih. Oke, paragraf ketiga langsung. From the day he met the naughty Digimon Gamamon entrusted to him by his father, the air is involved in various mysterious phenomena. Oke, ini ambigu. Ini air ini maksudnya apa ya? Apakah ini ngacu ke Sora yang harusnya namanya Hiro ya teman-teman? Soalnya kan ini Sora ini bisa berarti udara juga, bisa berarti air, bisa berarti sky, bisa berarti apapun itu lah pokoknya kayak gitu. Kayak Sora nih Hurricane Red itu kan air ninja ya teman-teman. Di Hurricane Soranin itu air ninja ya teman-teman. Jadi seperti itu, bisa bermacam-macam sih artinya. Oke, jadi kita sebutnya Hiro aja di sini teman-teman. Dan dia ini selalu terlibat fenomena misterius sejak bertemu si Gamamon yang dipercayakan oleh ayahnya. Jadi si Gamamon ini kayak dikasih sama bapaknya itu teman-teman. Kok ini feel-nya rada kayak Zenkaiger ya pas awal-awal. Si Kaito kan dipercayain markas rahasia sama Sechan ya teman-teman, lewat orang tuanya. Tapi di sini kita nggak tahu sih nasib bapaknya gimana, apakah masih ada atau hilang kayak orang tua Kaito apa gimana gitu. Next, paragraf keempat terakhir. A Matsun man who steals human time and a mummy man who wanders around at night and kidnaps human. Udah bisa ditebak ini adalah si Clockmon dan Mumimon ya teman-teman. Tapi dari kalimatnya ini agak ngeri juga teman-teman. Mencuri waktu para orang-orang dan juga tiap malam menculik orang-orang. Jadi kayak
kayak kasus orang hilang gitu mungkin atau gimana. Ngeri juga nih teman. Ya saya juga sempat nanya temen sih, katanya ini vibe dari plotnya juga malah mirip sama Digimon Survive yang gamenya delay terus. Dan juga ini Digimon Survive kan genrenya horor ya teman. Sedangkan di serial ini genrenya kalau menurut saya tuh lebih ke misteri. Tapi ini menarik sih teman-teman. Dan juga trailer pertama Ghost Game ini udah bisa dilihat di after credits scene Digimon Adventure 2020 episode 65 besok. Jadi ini bisa sedikit mengurangi rasa penasaran kita teman-teman gitu ya. Next kita lihat jajaran seiyunya. Di sini si Hiro Amanokawa, seiyunya adalah si Mutsumi Tamura. Dia pernah jadi Koshiro di Digimon Adventure 3 dan Last Evolution Gizuna. Terus si Gamamon ini seiyunya Miyuki Sawashiro. Wah, ini seiyu waifu kalian teman-teman. Ini ada Mei Senpai, ada Raiden Shogun, Mordred, dan kalau nggak salah Makima juga. Ini Chainsaw Man udah tayang apa belum sih? Kurang ikutin saya. Bodoh lah. Next ada Sukiyano Ruri ya teman-teman. Sorry, baterai habis. Baterai lowbat maksudnya. Ini ada Sukiyano Ruri dengan seiyunya itu Yuko Bayashi. Wah, ini kan seiyunya Sidan ya teman-teman yang di Bakugan. Terus ada juga almarhum Sasha Browse, Urushiara Rukako dari Steingate, sama Enkidu dari FGO teman-teman. Beserta partnernya itu Anggoramon, seiyunya adalah Kazuya Nakai. Waduh, kedua kalinya nih. Dulu dia juga nyuarain si Gaomon kan teman-teman di Savers kemarin. Dan terus dia juga nyuarain si Zoro di One Piece dan Date Masamune di Sengoku Basara. Terus di Gintama kalau nggak salah dia jadi Takasugi ya. Lupa juga saya. Oke, karakter manusia berikutnya. Ini yang ketiga. Kiyoshiro Higashi Mitara. Aduh, namanya panjang amat pak. Seiyunya adalah Akira Ishida teman-teman. Ini seiyunya Wizardmon. Terus maksudnya Atrun Zala di Gundam Seed, Edo Phoenix di Yu-Gi-Oh! GX, dan Katsura di Gintama teman-teman. Wah, ini rata-rata udah ada jajaran seiyunya, seiyu veteran nih rata-rata. Terakhir Digimonnya yaitu Jerimon. Ini seiyunya adalah Yushi Mamura. Ini seiyunya Annie Leonhardt yang dari AOT seperti Sasha Browse teman-teman. Dan di Appmon dia jadi Offmon. Wow, luar biasa lah teman-teman. Gak usah semuanya ya, ntar kelamaan. Cuman buat bahas seiyu doang, udahlah. Di sini kita juga bisa lihat staffnya ada Tenya Yabuno teman-teman. Dia yang bikin manga V-Tamer dan juga kalau nggak salah iya sih teman-teman. Sama Inazuma Eleven kan dia juga yang buat desainnya kan. Desain karakternya ini mirip banget soalnya sama V-Tamer. Dan pas saya cek, wah iya, Inazuma Eleven juga dia yang buat. Wah, patut dinanti lah pokoknya desain karakternya juga seperti itu. Dan ini rasa-rasanya mirip ini karakter Precure juga. Ya sama-sama Toei sih teman-teman. Patut dinanti ya, walaupun sekarang di era Reiwa juga rentan banget sih teman-teman. Rentan dalam artian kalau ekspektasinya over, ntar takutnya pas eksekusi jadi biasa aja, jadi kita kecewa gitu kan. Ya kayak Adventure 2020 ini, kebanyakan juga udah gak berekspektasi lebih. Ya emang seharusnya keep it low ya teman-teman. Paling ya kemarin tuh sempat kaget gara-gara alur episode 64. Ya kita lihat aja besok Adventure 2020 kayak gimana, dan juga Ghost Game ini premiernya bakal kayak gimana. Kita bakal bahas first impression ya teman-teman. Saya udah bookingin ini, janji. Ya oke, lanjut ke event bulan Oktober. Kita disuguhkan selama 4 hari awal bulan teman-teman. Tanggal 1 Oktober ada Diginavi bertemakan Ghost Game dan juga anniversary Appmon yang kelima. Diginavi itu apa? Itu semacam acara yang memberikan informasi tentang update Digimon. Biasanya diadain setiap hari Jumat dan juga kalau nggak salah sebulan sekali ya teman-teman. Ya itu yang saya tangkap sih teman-teman. Soalnya Diginavi ini juga jarang-jarang. Ya kan? Kalau ada yang tahu bisa tolong tambahin di kolom komentar ya teman-teman. Apakah ini udah benar apa belum sepengetahuan saya. Terus tanggal 2 itu rilisnya Digivice V sama Anniversary Cross Wars Hunter yang ke-10. Wah, racun lagi nih Digivice V. Ini kan varian baru Vital Bracelet ya teman-teman. Tapi emang udah diumumin sih dari kemarin. Dari pas saya bikin konten sebelumnya yang Odai Bade. Dan juga soal anniversary ini kan ada 2 ya, yang F1 sama Cross Hunter. Mungkin aja bakal jadi referensi di Ghost Game dan bakal ada Easter egg juga dari situ. Ya kita nantiin aja ya teman-teman. Terus tanggal 3 ini adalah hari tayangnya di Digimon Ghost Game secara perdana.
Oke, jadi setelah episode 66 Digimon Adventure ini mungkin nggak langsung lanjut, apa gimana saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan tanggal 26 besok istirahat, ya udah, saya bisa pakai waktunya buat nyiapin konten lain gitu kan. Siap mental buat bahas-bahas bulan Oktober. Aduh, kacau. Pusing juga Pak, tiap minggu bahas episode, belum lagi Oktober tuh, aduh. Mungkin ada anime lain yang harus saya review juga. Kemarin ada yang request Kyokai Senki, terus saya juga harus melanjutin 86. Betul ini Dead Alive diundur jadi tahun 2022 ya. Padahal rencananya mau Oktober besok tayangnya. Ya udahlah. Paling nggak sedikit berkurang. Tapi nggak apa-apa teman. Saya suka ini. Dead Alive saya suka teman. Cuman sayang aja harus diundur ya. Ya udahlah. Apa mau dikata kalau sudah seperti itu. Terus tanggal 4-nya ini rilis chapter pertama manga baru berjudul Digimon Dreamers, teman-teman. Ini komik terbaru nih, teman-teman. Dilihatin ada Pulsemon yang mungkin sebagai Digimon si tokoh utama, dan Digivice si tokoh utama ini mirip Vital Bracelet ya. Apa gimana sih? Apa saya gimana liatnya gitu. Google-nya diganti jadi kacamata, apakah kayak si Keisuke di Hacker Memory itu nggak sih? Atau mungkin Digivice-nya kacamatanya itu, udahlah. Jadi kemana-mana bahasa. Udah, ada juga Patamon, Koromon, sama Bokomon. Nah, apakah di sini Bokomon akan jadi navigator lagi seperti Digimon Frontier? Kan dia bawa buku terus dia belajar, terus nulis di situ kan. Menarik juga. Apakah dia bakal jadi navigator di sini? Oke, saya rasa segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian. Sesungguhnya saya juga masih punya banyak kekurangan di sini. Teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe-nya. Komen di bawah yuk kita diskusi, dan kalau ada yang bisa jelasin lebih boleh lah biar kita sama-sama menambah ilmu juga di kolom komentar. Kita diskusi yang sehat, teman-teman. Thanks for watching. Sarabay. Stargate open.